Bab 23. Kayla berlari memasuki kamarnya, melemparkan diri di ranjang dan menenggelamkan kepalanya di bantal. Kai menangis. Mengapa Daddy Malvin dan juga Katie tidak menyukai Gara? Bukankah sebelumnya mereka baik-baik saja? Kenapa kini semua berubah? Setelah puas menangis, Kayla bangun dan mencuci mukanya. Matanya sembab membuat wajahnya terlihat begitu sendu dan sedih. Kayla keluar dari kamar mandi lalu duduk di kursi depan komputernya. Matanya masih memancarkan kekosongan. Entah apa yang Kai pikirkan. Dia hanya diam dan menatap layar gelap di depannya. Kai menghela nafasnya dan mulai menghidupkan komputernya. Jari lentiknya kembali bermain. Tapi tak lama. Layar datar itu masih menampilkan hal yang sama dengan sebelumnya. Kai tak tahu harus bagaimana lagi. Pikirannya saat ini bercabang. Namun, lebih condong pada perubahan sikap Daddy Mal dan Katie yang melarangnya berhubungan lebih lanjut dengan Gara. Pasti sesuatu telah terjadi dan aku tidak tahu. Tapi apa? Apa yang telah Gara lakukan? Apa yang membuat mereka begitu kecewa padanya? Tak, netra Kai menajam. Tak, memang benar ada yang melempari pintu kaca balkon kamarnya. Kai menoleh, melihat lagi ke arah balkon, di mana suara itu berasal. Tak, Kai segera beranjak dan melangkah cepat, menyibak tirai dan membuka pintu. Kai berjalan hingga di batas balkon kamarnya. Gara berdiri di bawah sana, agak berjarak dari balkonnya. Apa yang kau lakukan di sini? Bisik Kai pelan, takut akan didengar oleh penghuni rumah lainnya, yang sudah jelas menentang hubungan keduanya. Gara membuka mulutnya hendak berucap. Dengan cepat Kai mengangkat tangannya, menahan agar jangan bicara. Tunggulah, aku akan turun. Kai segera berbalik dan berlari kecil agar tak menimbulkan suara. Menghampiri Gara yang sudah menunggu. Sepertinya sebuah magnet di dalam diri mereka berlawanan, hingga membuat Kai dan Gara saling menarik diri dalam dekapan. Mungkin magnet itu bernama rindu, atau mungkin kangen. Entah mana yang benar. Kai menghirup dalam-dalam aroma tubuh Gara, mengalun dan mengisi di setiap aliran darah di tubuhnya. Begitupun Gara. Berat melepasnya. Rindu yang terus bertumpuk menjadi satu membuatnya enggak membuat jarak. Tapi Gara ingat akan tujuan awalnya kemari. Tak boleh menghabiskan waktu. Gara merenggangkan pelukannya, menyentuh lengan Kayla. Mata keduanya saling bertemu, mencari sesuatu yang tersisa di dalam sana. Kau sudah lihat? Kai mengangguk. Gara mengambil tangan Kai, menengadahkannya dan meletakkan semacam chip di sana. Gara menggenggamkan benda itu di tangan Kayla. Gadis itu hanya menunduk melihat benda kecil yang baru saja Gara berikan. Kau akan membutuhkannya nanti. Gara menelan ludahnya, hingga membuat jakunnya turun naik. Hanya kau yang bisa menggunakan. Kai menatap wajah Gara penuh tanya. Apa yang terjadi? Selidik Kai. Apa yang sudah kau lakukan Gara? Kenapa Daddy Mal tiba-tiba melarang hubungan kita? Gara tersenyum pahit. Kau harus melawanku. Apa? Gara mengambil dagu Kayla, mempertemukan bibir pink tanpa polesan dengan pengucapnya. Menghirup dalam rasa manis yang bercampur dengan cairan min miliknya. Lidah Gara mengorek lembut seisi ruang hampa yang berasa manis itu. Disambut oleh lilitan kenyal yang membuatnya semakin berasa di atas awan. Di kejauhan di balik pintu terbuka yang lebar, sepasang mata elang menatap tajam pada pasangan yang tengah bertemu diam-diam itu. Malvin menghela nafasnya. Matanya serasa perih dan hatinya terus berdenyut nyeri. Lengan kokohnya merasakan usapan lembut tangan istrinya. Malvin menoleh dengan wajah sendunya. Apa aku salah telah memisahkan putriku dengan kekasihnya? Embun memeluk lengan Malvin dan bersandar di sana. Aku hanya tak ingin dia terluka. Aku tak ingin jika Gara hanya bermain dan memanfaatkannya. Aku tak sanggup jika melihat putriku menangis. Sayang, kamu berhati lembut. Jangan terlalu membebani dirimu. Embun masih bersandar pada lengan suaminya. Kayla sudah besar. Dia sudah mulai dewasa. Dia tahu bagaimana mengatasi semuanya. Kita hanya perlu berada di sampingnya sebagai pendukung, tanpa ikut campur tangan. Mereka melibatkan perasaan Kayla. Lirih Malvin pelan. Jangan berpikir terlalu jauh. Bukankah anak-anak kita sangat tangguh? Embun berpaling menatap wajah suaminya. Apa kau ingat suamiku? Saat dulu mereka masih remaja, mereka saling bekerja membantumu di balik layar dan beraksi bak pahlawan aksi di televisi.
Embun terkekeh. Malvin juga ikut tersenyum. Ini bukan berarti aku mendukung mereka terlibat dalam bahaya. Aku mengerti maksudmu. Senyum Malvin dengan wajah yang ini jauh lebih baik. Tak setegang dan sekhawatir sebelumnya. Biasanya kau yang paling bisa berpikir jernih. Tapi jika sudah menyangkut perasaan anak-anakmu kau berubah. Tentu saja, mereka hartaku yang berharga. Malvin memeluk tubuh istrinya dengan hangat. Dan mengecup puncak kepala. Mata Malvin kembali melihat sejoli di ujung pandangannya. Apa yang terjadi Gara? Kau masih belum menjawabku. Dedi tak mungkin tiba-tiba menentang tanpa sebab. Gara mengulas senyum tipis. Aku mencintaimu Kai. Itu bukan jawaban. Aku lakukan ini untuk melindungimu. Apa yang kau lakukan? Kau harus melawanku. Mata Gara kembali terpancak pada genggaman tangan Kai di mana di sana ada barang memberiannya. Jangan ragu. Gara mengecup kening Kayla. Perlahan Gara berjalan mundur. Dengan senyum tipis yang damai di wajah dinginnya. Pelan-pelan tangannya terlepas dari jari jemari Kayla yang menatapnya dengan pengharapan. Hingga pria itu menghilang dari pandangan. Kai masih belum mendapat jawaban. Dari balkon kamar Katie melirik dengan sinis. Katie pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Keesokan paginya, Katie datang lebih awal di kantor Malvin dengan membawa beberapa barang yang mendukung kerjanya di lapangan. Katie memasuki lift yang kebetulan hanya ada Ken di sana. Katie tersenyum kecil. Katie menekan tombol lantai yang dia tuju. Pintu lift menutup. Keduanya hanya diam dalam benda kotak yang bergerak naik itu. Ken melirik Katie. Gadis itu memakai seragam sekolah dengan rambut yang diikat tinggi namun sembarang. Hingga menampakkan leher jenjangnya dengan sedikit helaian rambut yang tak ikut terikat. Ken menelan ludahnya. Jakunnya turun naik dengan susah. Gluk. Cathy mendengar suara air ludah Ken menoleh. Menatap aneh pada pria dewasa di sampingnya. Apa? Tidak ada. Katie kembali melihat lurus ke depan. Mata Ken kembali melirik Katie menelanjangi kulit wajah Katie. Melihat pada lentiknya bulu mata gadis itu. Hidung bangir yang berkilauan tertimpa cahaya. Pandangan mata Ken kembali jatuh pada bibir ranum Cathy yang tanpa polesan. Namun terlihat basah menggoda. Jakun Ken kembali turun naik. Menelan ludahnya dengan susah. Netranya menyusuri leher jenjang Cathy. Helai-helaian rambutnya yang berantakan di sekitar tengkuknya kembali membuat Ken menelan ludah. Kenan, kendalikan dirimu. Kau pasti sudah gila. Dia bocah yang ikut kau besarkan. Bagaimana bisa matamu menelanjanginya dengan begitu mendetail? Ruangan ini panas sekali. Aku harus segera keluar dari sini. Ken melonggarkan dasinya dengan perasaan marah. Tentu pada dirinya sendiri. Pintu lift terbuka. Gegas Ken melangkah keluar. Cathy menatap heran pada Ken. Itu bukan lantai yang pria itu tuju. Beberapa orang terlihat memasuki ruang lift. Om, kau salah jalan. Ini bukan lantaimu. Aneh. Bab 24. Di tengah taman bunga sakura yang bermekaran. Kelopaknya beterbangan tertiup angin sejuk kala itu. Entah siang. Entah pagi. Entah sore. Kala itu begitu syahdu. Netra Ken menyapu setiap jengkal taman yang asing itu. Ken tak tahu bagaimana dan kenapa dia ada di sana. Ken melangkah maju, mencari apapun yang membuat mengenali tempat itu. Namun tak ada yang dia dapatkan, selain rasa senang dan bahagia. Walau dia tak tahu kenapa dia merasa bahagia. Sekelebat melintas di depan Ken. Seketika itu juga tubuhnya mematung. Kelebatan-kelebatan itu terus bermain mengelilinginya. Ken mencoba menajamkan indera penglihatannya. Namun semakin ia mencoba semakin kabur pandangannya. Saat sosok itu menjauh, Ken merasa kehilangan. Dia berlari mencari ke kiri dan ke kanan. Hanya ada rimbunan pohon sakura dengan bunga pink yang indah. Kelopaknya terus berjatuhan dan terbang menghalau pandangannya. Di balik sebuah pohon yang rindang, Ken menangkap bayangan sosok itu. Ken melangkah perlahan. Tapak kakinya menginjak tumpukan kelopak bunga sakura. Menginjak ranting. Lalu patah. Langkah Ken semakin dekat. Diiringi suara degup jantungnya yang kian tak beraturan dan memekakkan gendang telinga. Tangan Ken terjulur mencoba menangkap sosok bayangan yang tak jelas wujudnya itu. Dari sudut belakang, sosok itu bersandar pada batang pohon. Kepalanya menatap langit ataukah bunga sakura yang berjatuhan. Entahlah.
Ken tak tahu. Dia seorang gadis. Terlihat dari postur tubuhnya yang indah. Juga rambut pirang kecoklatan yang menjuntai dan tertiup angin. Jantung Ken kian terpacu. Pria itu menelan ludahnya. Saat tangannya menyentuh pundak sosok gadis berambut indah itu. Gadis itu menoleh. Ken membeku. Mata indah yang jernih. Hidung yang mendulang dan berkilauan tertimpa cahaya yang jatuh dari sela-sela rimbunan bunga sakura. Pipi yang bersemu merah dengan bibir ranum yang terlihat basah menggoda kejantanannya. Ken menelan ludahnya. Jakunnya turun naik dengan susah. Om Ken, Katie. Suara merdu yang mengelitik telinganya. Mendorong jiwanya yang kering kerontang haus akan sentuhan dari gadis di depannya. Tangan Ken perlahan menangkap tengkuk gadis manis itu. Dan memeluk pinggang rampingnya. Menyentuh bagian terlembut dari wajah gadis itu dengan bibirnya. Ken serasa mendayung di tengah lautan yang luas, tenang, dan membahagiakan. Dia menceburkan diri di tengah kubangan air yang menghangat. Ken berenang, melayang di antara awan putih di birunya langit. Ken terjatuh di dekat sebuah sumur. Sumur yang begitu wangi dengan rimbunan tumbuhan rambat di sekitarnya. Ken menelan ludahnya. Sumur itu memanggilnya, menghisap lembut tubuhnya untuk masuk ke dalam sana. Ken tersihir, menyerahkan diri sepenuhnya, masuk ke dalam sumur yang wangi itu. Ken melayang, dan merasa damai. Lalu semuanya menjadi tenang. Kenan membuka mata, menatap langit kamarnya. Di mana aku? Di tempat berbeda, pikir Ken saat itu. Ken merasakan sesuatu yang lembab di bawah sana. Perlahan tangannya bergerak meraba. Ken tersenyum geli. Ken terbayang lagi dengan gadis di dalam mimpinya. Ken tersenyum kecut. Bocah. Dia bahkan masuk ke dalam mimpiku tanpa permisi. Kenan berjalan melangkah menuju kamar mandi. Mengguyur seluruh tubuhnya di bawah shower. Sekali lagi dia teringat. Saat dia berada di dalam lift bersama Katie. Dasar biadab. Kau cabul sakit. Umpat Ken pada dirinya sendiri. Ken memutar kran menambah kekuatan derasnya shower yang mengguyurnya. Ken melangkah di lobi gedung tempatnya bekerja. Dari belakang menyusul Katie yang mensejajarkan langkahnya. Pagi Om. Sapa gadis cantik itu dengan riang. Rambutnya dia biarkan terurai menutup sebagian lehernya. Kenan menyentak nafasnya pelan. Pagi. Jawabnya datar. Om. Tolong pegangin. Katie menyodorkan beberapa barang bawaannya. Ken menurut saja membawanya. Katie mengambil pengikat rambut dari sakunya. Lalu menggigitkannya di mulut. Katie menyatukan rambut pirang kecoklatannya. Mengumpulkan jadi satu dan asal mengikatnya tinggi-tinggi. Dengan pengikat rambut yang dia ambil dari gigitan di mulutnya. Kapan magangmu berakhir? Hari ini. Oh, baguslah. Jadi aku bisa cepat lulus. Kalau udah lulus, gampang deh urusannya. Kekeh Katie. Makasih, Om. Ucapnya lagi begitu selesai mengikat rambutnya. Cathy mengambil kembali barangnya. Tepat mereka berada di depan lift dengan pintu yang terbuka. Ruangan itu kosong. Katie masuk dan menatap Ken yang hanya mematung. Om, malah bengong. Mau masuk nggak? Tegur Katie. Enggak. Hao, aku. Ada urusan lain. Ken melonggarkan dasinya. Oke deh. Katie mengangguk tanpa rasa curiga atau apa. Pintu lift tertutup, dan bergerak. Ken bernafas lega. Setelah serasa cukup lama dia merasa sesak. Sial. Ken melangkah menuju tangga darurat. Dari sana pria itu berlari menaiki tangga. Selang beberapa waktu lamanya, Ken memasuki ruangannya dengan tubuh yang basah oleh keringat. Ken melepas jasnya dan melonggarkan dasinya dengan kasar. Kau sakit Ken. Gumamnya kesal membanting jasnya ke lantai. Mengusap kasar rambutnya ke belakang dan berkacak pinggang. Ceklek pintu dibuka. Ken. Kenapa lama sekali? Malvin yang tiba-tiba nongol itu terheran melihat penampilan Ken yang biasanya rapi. Kini justru terlihat berantakan dengan jas yang teronggok di lantai. Ada apa denganmu? Kenapa keringatan dan kau sangat berantakan? Tanya Malvin terheran tak habis pikir. Maaf, Tuan Malvin. Saya tadi berlari lewat tangga. Malvin terkejut sangat. Apa liftnya rusak? Tidak, saya hanya berolahraga. Jawab Ken mengambil jasnya yang teronggok di lantai. Membakar beberapa kalori dan keringat. Tersenyum palsu. Di kantor. Saat jam kerja. Ini seperti bukan dirimu saja. Kenan tersenyum kecut. Yah.
Ini tidak akan terjadi lagi. Kelak Anda tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Ah, ya, oke. Malvin masih merasa ragu. Bersihkan dirimu. Dan temui aku di ruanganku. Malvin menutup pintu ruangan Ken dan pergi. Ken menghela nafas lega. Dalam diamnya, menatap kekosongan dengan sendu. Siang itu Katie baru saja menyelesaikan tugas akhirnya. Katie merenggangkan otot-ototnya. Dia melihat jam. Sudah waktunya makan siang. Katie melihat bekal makanan yang dia bawa dari rumah. Katie tersenyum. Dia mengambil dan membawanya. Katie berjalan dan menaiki lift. Niat hati ingin makan siang bareng Om Kenan. Dalam perjalanan dia cengar-cengir nggak karuan. Sudah terbayang di otaknya dia makan bareng dan suap-suapan. Wajah Cati tersipu malu. Ah, Om Kenan. Serunya berjingkrak di dalam lift. Hah, tenangkan dirimu Chat. Kuafaf. Senyum Cati terkembang sempurna. Lalu perlahan senyum itu turun. Semoga si pengacau itu tidak ada di sana. Si pengacau itu. Tentu saja Dedi Mal yang dia maksud. Sesampainya di atas, Katie langsung menuju ruangan Ken. Cati mengetuk pelan dan membuka handle pintunya. Cati terdiam sejenak. Melihat Ken sedang tertidur bersandar pada punggungan kursi kerja. Katie melangkah pelan mendekat. Meletakkan kotak bekalnya di meja. Gadis itu berjongkok mengamati wajah Kenan. Hah, Om. Melihat wajahmu saja aku sudah mabuk. Tak perlu minum alkohol. Cati terdiam. Matanya berpusat pada bibir Kenan. Katie menelan ludahnya. Cicium dikit boleh kali ya? Batin Cati. Gadis itu berdiri. Perlahan mendekat. Sekali lagi menelan ludahnya. Tangannya bertumpu pada pinggiran kursi. Kap. Cati membuka sedikit mulutnya menyesapi bibir Kenan yang beraroma min memabukkan. Gegehah. Nikmatnya. Batin Katie. Tangan gadis itu berpindah pada bahu Kenan. Di saat yang bersamaan tangan Ken memeluk tubuhnya. Mata Katie melebar. Merasakan Kenan melahap bibir mungilnya. Apa dia bangun dan tersadar? Atau dia sedang bermimpi? Persetan dengan itu semua. Yang penting dia membalasku. Batin Cati ikut menikmati alur gerakan bibir Kenan. Astaga, Katie, apa yang kau lakukan?